minta jodoh? Ada yang minta jodoh di sini? Bukan pengen matain semangat ya, masih ada peluang kalian mati jomblo. Satu. Kalau di sini ada yang minta kaya, sama akan ada orang yang belum pernah ngerasain kaya wafat. Apakah karena Allah pelit? Enggak. Tapi karena ya Allah tahu kalau kamu kaya teh ngaco ya, jadi nggak dikasih sekalian. Ya. Kalaupun ada orang minta sehat, minta sehatnya pun karena pengen sholat berdiri. Ada orang yang ya Allah dia minta sehat cuma karena pengen sholat, ngerasain sholat berdiri itu kayak gimana? Karena selama sakit rebahan. Itu pun nggak dikabul. Apakah karena Allah benci? Enggak. Tapi bisa jadi akan ada harinya dia bersyukur, alhamdulillah saya yang sakit ya Allah. Gara-gara sakit surga saya boro-boro maksiat. Tiap hari terkapar sambil zikir, maka bisa jadi surganya lebih terjamin daripada yang sehat tapi maksiat. Harta belum tentu dikasih, jabatan belum tentu dikasih, jodoh belum tentu dikasih, sehat belum tentu dikasih. Ketahuilah ada satu doa yang kalau ini yang kalian minta pasti Allah kasih. Minta apa? Minta hidayah. Cobain nanti malam bangun, duaan aja sama Allah, curhat apa aja terserah boleh. Ya Allah ini hambamu pulang bawa dosa ya Allah. Tapi kalau malam ini hamba diizinkan minta, hamba minta satu aja ya Allah. Anugerahkan hati hamba ini hidayah ya Allah. Karena kalau sudah ini yang kalian punya, ke jalan hidup kalian seperti apapun tetap bisa nemu jalan bahagia. Tapi kalau nggak ada Allah, kalian punya segalanya pun ngambek. Berapa para maling negeri ini kan nyolong duit ini dalam keadaan udah kaya sebelum nyolong. Kenapa nyolong melulu? Atau bahkan berapa banyak ternyata istrinya lebih cantik daripada pelakornya? Sampai disebut ternyata jadi pelakor nggak perlu cantik loh. Hanya perlu apa? Gatel, betul. Makanya kemana-mana bawa salep 88 ya. Ini sepenting itu ya. Tadi sambil mendengarkan karyanya Bang Raim dengan sound yang begitu mendukung, menunjang. Mungkin yang dekat duduk mendengarkan, termasuk saya ngerasain namanya goosebump ya. Merinding ini Masya Allah. Tapi saya mikir ya Allah, ini orang merinding karena apa? Jangan sampai karena karyanya atau orangnya, tapi melupakan penciptanya. Karena sambil ngedengerin beliau, ya Allah dari tadi, yang mungkin saya lupa tidak di semua kajian berdoa seperti ini, ya Allah, kalau dengan karya seorang manusia saja bisa membuat orang sebegini merindingnya, maka izinkan aku mengantarkan lisan yang membuat orang akan bergetar mau memikirkan siapa pencipta segala-galanya. Oh ya Allah, karena malu. Alhamdulillah kalau misalkan sampai kita fokus sama pemberiannya, bukan sama pemberinya. Contoh, saya ngasih tutup gelas kepada Bung Raim. Mungkin nyampe rumah dibuang. Tutup gelas, semua punya dan yang ngasih orang biasa. Yang ngasih orang biasa. Tapi bayangkan kalau misalkan tutup gelas ini, yang ngasih misalkan Rasulullah SAW. Dilaminating ini bisa jadi dijaga pakai nyawanya. Kita kadang fokusnya sama yang punya, di pemberiannya. Udah segala-galanya ini punya harta dan segala macam, belum tentu bahagia ternyata. Begitu akhirnya hilang, nangis, baru jadi masalah. Sedangkan nangis itu ada dua, ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Mana yang jadi solusi? Nangisin masalah atau nangisin dosa? Nangisin dosa, ya. Maka saya kehilangan alasan untuk tutup di sana. Dunia mulai membosankan, yang di sana nggak pengen selamanya, dan juga di sana nggak ada yang berakhir bahagia. Maka cepat atau lambat mesti pulang. Pertanyaannya, harus pulang dengan sukarela atau harus dipaksa dulu? Masa ya harus dipaksa dulu? Maka nggak mau, udah pulang. Tapi takut kalau mau pulang mesti ngapain? Mulai lagi semua dari awal, ngilangin, meninggalkan duit segitu banyak. Lagi takut sama masalah rezeki, di kasino, di tempat judi. Lihat YouTube, ada potongan video Agim. Iya. Kalau kamu takut sama rezeki, lihat janin di dalam perut ibunya, sholat gak bisa, kerja gak bisa,
tapi ibunya makan apapun, jengkol, pete, karedok, semua masuk. Ampasnya dibuang, nutrisinya disalurin tanpa mikir, bahkan bisa jadi ibunya sambil maksiat, tapi nyampe tetap bagi si janin. Pertanyaannya, itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang mendatangi si janin? Rezeki datangnya. Terus kamu udah gede, bisa kerja, bisa minta, segitu ragunya sama Allah, segitu takutnya salah rezeki. Asli kayak ditampol gitu. Karena dulu so pinter, nggak nemu anak seumuran yang lebih kaya dari saya soalnya. Jadi ketika si akal yang dibanggakan takut di Indonesia mau ngapain, disampaikan nasihat kayak gitu, asli ternyata saya bodoh betulan. Tutup YouTube-nya, pesen tiket, pulang, nyantren di tempat beliau. Ya udah, sampai sekarang masih nyantri aja. Nah itu aja alasannya, Allah yang tolong. Sama sekali tidak ada kebaikan pada diri ini, kecuali Allah yang tutupi dosa-dosanya. Ini mungkin Pak Deddy juga pernah tahu ya. Iya. Pernah dengar kalau perputaran judi online ini Iya. itu cukup luar biasa. Saat ini udah tembus 1 triliun. Ini Oke. hitungannya masalah serius karena nilainya udah sama dengan simpanan di bank syariah. Dan Oke. 100 kali nilai dari transaksi investor saham syariah. Iya. Nah, menurut Pak Deddy, bagaimana seharusnya dilakukan supaya kita itu nggak terpapar oleh godaan judi online? Gini, ngaji. Karena kalau ditanya apa penyebab judi online masih ada, salah satunya satu, alasan paling kuatnya ya, nggak takut sama Allah, udah gitu aja. Kalau dibilangnya masalah ekonomi, saya bisa perkenalkan orang-orang yang lebih pilih mati daripada ngambil yang haram. Berarti bukan masalah ekonomi dong. Tapi ketika akhirnya nggak yakin sama Allah, oh jangankan nyolong bos, jangankan judi. Masalahnya ilmu semua orang tahu, tapi yakin yang mahal. Apakah semua koruptor itu mereka korupsi gara-gara nggak tahu hukumnya? Pak, Bapak kenapa korupsi? Oh, nyolong duit rakyat tuh nggak boleh. Apakah semua yang berzina selingkuh gitu? Apa nggak tahu hukumnya? Bapak kenapa selingkuh? Oh, tidur sama istri tetangga tuh nggak boleh. Masa gitu jawabnya? Udah pada tahu. Cuman masalahnya nggak yakin. Nggak yakin. Makanya dengan semua rasa hormat kami kepada para psikolog, psikiater yang disarankan oleh orang-orang kalau kena jadi online tuh ketemu psikolog, psikiater, punten. Lebih sulit berhenti tadi jadi bandar daripada jadi pemain. Tapi kok bisa ada bandarnya berhentinya ini waktu itu gara-gara apa? Enggak ketemu psikolog, psikiater, nyari Allah. Ngaji, udah bismillah. Bismillah. Karena tadi ya, kok bisa ada orang yang istilahnya pahala banyak, dosa tidak ada, ujian berat banget. Contoh para nabi, terus kok lempeng gitu tetap jadi orang baik, nggak pernah pundung, nggak pernah kecewa. Karena tadi masalah tujuan hidupnya sudah berubah. Ya, hidupnya sudah bukan mana yang aku suka, tapi mana yang Allah suka. Sudah bukan bertanya apa aku sudah bahagia, tapi berapa orang yang kubahagiakan. Sudah berubah. Ya. Maka jawab survei sederhana ini ya. 1, apa kita semua punya keinginan? 2, apa Allah juga punya keinginan? Iya punya. Allah ingin kita bahagia, selamat. 3, dari lahir sampai detik ini jujur, banyakkan mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Kita suka. 4, udah banyakkan ngejar yang kita suka, bahkan sebagian sudah tercapai, kok masih sulit bahagia? Maka harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru sadar bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan apa yang kita suka. Kita sih hidup cuma ngejar yang kita suka melulu, padahal kata siapa yang kita suka selalu menyenangkan dan baik. Waktu kecil juga doyannya permen, giliran sakit gigi malah diomelin, ngambek, mama pelit, beli gelang emas we bisa. Aku mau minggat dari PAUD, minggat. Ya. Tetangga lewat, ibu anaknya minta permen aja padahal kaya kok gak dikasih, benci ya sama anaknya. Karena benci atau karena sayang? Sayang. Jadi kalau ada doa kita yang lagi belum dikabul-kabul, bisa jadi pertolongan itu mah. Ya. Jadi mulainya dari sini dakwah. Daripada misalkan saya bawa parang, berangkat lagi ke sana, pada berhenti nggak lu? Udah mah nggak bisa kungfu, mereka lebih banyak. Ya. Iya, nah, kan identiknya Wing Chun ya nggak?
Mereka nggak mau berhenti, saya pulang, mulai lagi bisnisnya. Tapi kalau gara-gara ini ngomongin Allah, Allah izinkan jadi jalan hidayah masuk. Bismillah. Kok gimana kalau udah ceramah tidak ada yang jadi soleh? Saya meninggal nggak ditanya berapa orang yang jadi soleh gara-gara kitanya? Di kesempatan ini saya meninggal nggak akan ditanya berapa orang yang hadir di kajian ini, tapi akan ditanyanya apa niat kamu dakwah di hari itu. Selagi niatnya lillahi ta'ala, jadi pahala, nggak ada satupun yang jadi baik juga. Ketika ada yang jadi baik gimana? Nggak usah ngaku-ngaku, Allah yang ngubah, bukan kitanya. Bisa apa ada itu kita? Ya. Kalau manusia diberi kemampuan untuk ngubah manusia dengan sempurna, ya satu dunia harusnya udah soleh semua berkat dakwahnya Nabi. Tapi ternyata enggak. Ya. Bismillah, insya Allah. Justru dengan cara ngenalin Allah itu solusinya. Kalau masalah kenapa ada? Karena peminatnya tetap ada. Kenapa prostitusi ada? Karena ada perempuan yang pengen nyari duit dengan cara kayak gitu. Dan omong hidung belangnya juga ada. Kenapa judi online ada? Ya udah, ada orang yang nggak peduli halal haram, pengen cepet kaya. Yang ngedukungnya ada. Dan mohon maaf, udah rahasia umum lah ya, backingannya juga ada. Saya setor sebulan itu 3-4 miliar per bulan dulu. Dan itu masih bandar kelas menengah kalau saya bilang. Bayangin kalau setelah saya setor hampir semua pendapatan dari jadi bandar judi, ternyata yang backingin berkata, gua nggak suka segini, tambah dong. Gua udah mentok, gimana lagi? Tutup mau nggak mau. Tapi masalahnya ada yang pengen backingin. Kuenya terlalu besar kalau ditutup begitu aja. Ya, udah jadi rahasia umum itu mah. Ya, maka ya sudah, cuman bisa dengan satu jalan, menyentuh hati mereka. Bismillah. Karena kalau udah bismillah Allah yang sentuh, udah, jangankan judi, bisa jadi baik ke orang tuanya, bisa nggak mau nyentuh yang haram-haram sama sekali, jadi manusia yang benar-benar berbeda. Solusinya udah ngaji aja, bismillah, kenal Allah. Ilmu yang paling penting itu ilmu ma'rifatullah, mengenal Tuhan kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ilmu yang paling penting mengenal Tuhan. Balik ke Bung Karim. Ini ya. Sini aja bang. Paparan judi online bro. Nah, Bung Karim ada pengalaman nggak dengan judi online? Seingat saya tidak ada pengalaman dengan perjudian. Kalau kita kecil-kecil kan judi kelereng, judi kelereng bermusuhan dulu. Belum terhitung judi kayaknya. Tapi justru itu judi betulan. Karena yang sekarang judi yang orang kenal slot segala macam, judi itu nih kita taruhan ini ganjil atau genap, satu menang satu pasti kalah. Kalau sekarang pasti pemain yang kalah, udah bukan perjudian jatuhnya penipuan. Jatuhnya udah penipuan, udah digocek gitu. Kan satu-satunya kemenangan dalam perjudian itu adalah ketika keluar. Ketika berhenti. Keluar dia berhenti. Itu. Betul. Dan pilihannya dua, mau berhenti sendiri atau Allah paksa berhenti. Betul. Apa tadi bang? Oh saya tidak. Agak aneh tidak. Sehingga saya tidak ada bahkan hutang dan lumayan standar hidupnya saya. Masya Allah. Dijaga Allah, Masya Allah. I don't know. Iya betul, tapi kayaknya saya juga cukup beruntung dalam hidup itu sebab saya punya orang tua yang setiap malam doakan saya, sepertinya cuma itu yang saya lakukan. Itu Masya Allah. Saya hubunganku dengan Allah kalau saya lihat kemarin itu agak aneh memang, karena memang kaitannya cari cahaya terus, cari lighting, cari dunia, cari. Tapi sejauh ini aman-aman saja hidup kami. Itu berarti ada ibuku yang lagi berdoa di antara kami di malam hari. Itu keberuntungannya saya untuk punya pintu surga, punya ridho Tuhan, kan ridho Allah, kan ridho ibu, untuk punya ibu yang tidak capek berdoa. Sepertinya itu saya. Itu yang mahal. Meninggal bapakku 2018 dan itu momentum yang besar di dalam hidupnya saya. Orang yang satu-satunya mau kubanggakan hilang begitu saja. Kayak tapi Masya Allah bapak yang duluan bukan ibuku, saya tidak tahu. Belum punya duluan, kalau mamaku yang duluan saya tidak tahu. Pasti bapakku kan menikah lagi ya kan. Sama seperti saya, kalau istri yang duluan saya kan itu membalik apa tadi?
Oke, tadi bukannya juga sempat bilang ya, kemenangan terbesar seorang penjudi itu ketika dia berhasil keluar. Jelas dulu itu sedang menang. Nah, oke. Kemenangan kedua, kemenangan pertama adalah tidak mau merasakannya. Tidak mau? Tidak rasa. Tidak usah kayak bagaimana perasaan kalau mau. Enggak. Iya. Kita yang tidak punya keinginan untuk itu sudah menang itu. Iya, rusak. Nah, mungkin kalau Pak Dedis, kalau seandainya nih, Pak Dedis, ada orang-orang terdekat kita yang terpapar, apa yang bisa kita lakukan supaya dia bisa lepas? Satu, kita itu diwajibkan menolong ya, bukan nalangin utangnya. Serius, serius. Nih, pernah waktu nyantren di Darut Tauhid, jadi tahu-tahu jadi banyak pengemis, mohon maaf. Dan itu ada yang ngikutin, ternyata setiap pagi diturunin dari satu mobil, dan setiap sore mereka kumpul dijemput di satu mobil yang sama. Jadi sudah benar-benar dijadikan profesi. Iya. Dan akhirnya waktu itu AA lagi memfatwakan kita harus tolong mereka. Dengan cara apa? Dengan cara tidak boleh ada satupun warga Darut Tauhid yang ngasih ke mereka. Sampai akhirnya nggak ada yang ngasih, akhirnya mereka benar-benar berhenti. Punten ya, orang kena main judi itu yang masalah tadi tidak yakin ke Allahnya. Maka pengalaman yang ngubah keyakinan itu kadang bisa dibilang kudu agak nampar, kudu agak digeprek sama kehidupan. Izin ya, judi itu nggak ada yang namanya kecanduan. Karena kalau kecanduan itu seperti kayak efek kimia, kalau kita pakai narkoba, misalkan, ketika berhenti ada efek putus zat yang dimana orang nyebutnya sakau. Orang menang judi misalkan, atau kalah judi, dia berhenti main, badannya gitu-gitu aja gitu. Jadi kalau ditanya gimana cara berhenti main judi, ya jangan depo, udah selesai. Kecuali setiap kali kita selesai main dan berhenti depo, tiba-tiba si bandar ngirim tukang pukul buat nyekek anak kita di rumah, itu repot. Tapi demi Allah nggak pernah ada kejadian kayak begitu. Depo itu taruh ini. Naruh duit untuk buat main ya, deposit. Saya menganggap semuanya udah pada ngerti. Ya, siapa tahu pernah depo ya. Oke. Ya. Kalau demo, bakar. Maka saya harus potong dulu. Oke, siap. Saya ada pengalaman aneh masalah judi. Saya tidak Iya. sebagai praktisi, tapi Iya. pihak. Nah, Iya. kami sekolah dulu di Kendal ini, tahun 2012 itu, tetangga kosan kami anak-anak mahasiswa Iya. punya hobi yang aneh. Iya. Mereka QQ kan? Iya, kartu QQ. Mahasiswa-mahasiswa ini, tapi yang 1.000, 2.000, 3.000. Sepanjang malam sepanjang malam di kosan ini main judi, main QQ. Nah, nanti di antara subuh nanti yang menang itu traktir kita sarapan. Oke. Nah, peristiwa ini kan kalau ujungnya mau traktir sarapan, kenapa tidak tidur saja ya? Kan uang mereka saja ya. Berarti mestinya ada. Siapapun yang kalah dia makan juga, tapi kurang garam tuh. Harus jadi. Nah, berarti hasrat berjudi menang dan kalah ini begitu. Oke, iya. Bagaimana sih perasaan? Begini, awalnya iya sih, orang tuh nyari hiburan, betul ya. Ketika tidak didampingi iman, bisa jadi ada hiburan yang tidak baik. Memang permasalahan Indonesia jadi sekronis ini. Perjudiannya, judinya dari dulu udah ada. Yang bikin jadi separah ini adalah ibarat gini nih. Yang mancing tambah banyak, ikannya segitu-gitunya. Yang jadi bandar judi tambah banyak, pemainnya segitu-gitunya. Maka ketika akhirnya ayam geprek tambah banyak di mana-mana, apa yang mereka adu? Saling adu murah harga. Dulu salah satu cara kami sok-sokan menjaga nurani adalah dengan cara pemain kami minimal itu cuma orang yang mampu. Sampai ada minimal main itu 500.000. Ketika yang jadi bandar tambah banyak, maka harus beradu murah dong. Sekarang 10.000 pun mereka terima. Masalahnya orang yang punya duit adem cuma 10.000, mohon maaf, bisa jadi anak SMP, juru parkir, dan mereka tidak punya kemampuan finansial, kecerdasan finansial untuk ngatur kapan saya harus berhenti, kapan saya harus udahan. Kalau kita main kayak, mohon maaf ya, saham di IDX gitu juga, mesti tahu kapan exit strateginya. Ya, ini mereka yang nggak punya kecerdasan finansial berada di circle permainan yang mengiming-imingi bisa berkali-kali lipat lebih besar, nggak tahu berhenti. Karena dulu saya kenal orang yang pinter tapi tidak beragama,
dia nggak akan milih jadi pemain. Pilihannya antara dia jadi bandar atau ngakalin bandar. Karena pemain pasti kalah. Kalaupun ada yang jadi pemain, ngabisin duit recehnya. Contoh penghasilan dia hari ini 1 miliar 83 juta. 3 jutanya yang dia habisin. Atau paling mentok 80-nya. Ya. Karena sekedar hanya untuk senang-senangan aja. Udah. Jadi ibarat ini pilihan nih, duit bisa gua pakai untuk misalkan jajan atau jadi makanan, habis jadi masuk ke dalam perut, atau ya udah nih ada teman ngajak main, itu silakan. Dalam artian bukan berarti boleh ya, tapi bagi mereka itu silakan. Nah, orang yang sekarang itu bukan kecanduan. Saya nggak nemu bahasa Indonesia yang tepatnya, tapi kalau di Jawa Barat disebutnya kabelejog. Aing ngerti itu kabelejognya. Gini nih, kabelejog tuh misalkan gini ya. Sisa gaji 500.000. Besok udah gajian. Kalau 500.000 ini bisa menjadi 20 juta, why not? Nyemplung. Ternyata lagi dikasih menang. Ingat, nggak ada pemain yang jago, adanya yang lagi dikasih menang. Si 500.000, betul, nggak ada yang jago, ada. Main judi itu menang cuma 2, 1 jadi bandar, 2 dikasih menang. Ya. Jadi pemain nggak ada. Kalau memang jadi pemain itu adalah suatu bidang yang punya potensi membuat kita kaya seumur hidup, ngapain orang jadi bandar, bos? Capek-capek ke Kamboja, sewa kantor, bayar upeti, bayar gaji karyawan, mendingan jadi pemain. Modal handphone doang sama kuota. Tapi karena jadi pemain secara matematis nggak bisa menang, maka adanya ada orang pilih jadi bandar dengan apapun resikonya. Ya, maka anggaplah tadi 500.000 jadi 20 juta. Biasanya 10 jutanya jadi barang, 10 jutanya main lagi. Kalau jadi barang pun karena ngerasa dapetinnya gampang, biasanya gampang dijual lagi. Beli motor 10 juta, dijual 4 juta, yang penting gue bisa main lagi. Ada yang kayak gitu. Bulan depan, berdasarkan memori indah bulan lalu, gajinya sisa 500.000 lagi, besok gajian lagi. Tahu bulan lalu saja jadi 500 jadi 20. Kenapa ini tidak terulang kembali? Masuk 500.000, kalah, ngeles. Kemenangan bulan lalu lebih besar. Dan saya hanya tinggal taruhan 1 juta saja, seluruh kekalahan saya akan kembali. Masuk 1 juta, kalah. Berarti gimana? Tinggal taruhan 2 juta, karena hanya dengan 1 kali kemenangan, duit 2 jutanya balik. Modalnya balik, berikut keuntungannya. 2 jutanya kalah, tinggal taruhan 4 juta. Karena hanya dengan 1 kali kemenangan, balik 2 jutanya, berikut keuntungannya. Masalahnya kalau gajinya 4 juta. Berarti pilihannya apa? Nahan lapar sampai bulan depan, atau maksain diri nyari duit 8 juta, karena hanya dengan 1 kali kemenangan, 4 juta modalnya balik, berikut keuntungannya. Teman lewat naik motor, pinjam deh bro, mau ke warteg, digade dapat 8 juta. 8 jutanya kalah, tinggal cari 16 juta, karena hanya dengan 1 kali kemenangan, duit saya balik, motor teman balik. Pilihannya sekarang, digebugin teman sambil nahan lapar sampai bulan depan, atau nyari duit 16 juta. Mampir ke rumah orang tuanya lagi sholat duha, gelangnya dicomot. Ya, kalau sudah sampai di siklus yang kayak begitu, bandar melalui algoritmanya sudah mengetahui nggak akan dikasih menang lagi. Kenapa? Karena dia sudah mentok buntu. Nggak semua orang rela kehilangan tabungan dia berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun hancur dalam 1 malam. Dan dia sudah kehabisan. Gimana lagi aku cari uang dengan cara secepat itu, sebesar itu? Hanya kami solusinya. Makanya ketika kita sudah jadi pilihan terakhir, dia sudah mentok, gak akan dikasih menang lagi. Mau ganti HP, jaringannya masih sama, ketahuan. Akunnya masih sama, ketahuan. Ganti akun, atau ganti internet, ganti wifi-nya, MAC address-nya ketahuan. Ngertian orang IT. Ya, maka apakah itu yang disebut kecanduan? Enggak, itu kebelejog namanya. Ya. Karena dia tergelincir gitu. Nggak ada orang, wah main judi menyenangkan ya. Begitu dia nggak main judi, merinding ketakutan. Tolong berikan aku akun judi. Nggak ada bos, nggak ada. Tapi itu dia tadi, ketika akhirnya kehilangan tabungan dia bertahun-tahun, rela kita nabung 2 tahun lagi ngulang dari awal. Nah semua orang, apalagi dari awal dia sudah berani ngambil yang Allah nggak suka. Oh ya udah, itu hancurnya di situ. Ilustrasinya paling tepat menggambarkan sesuai dengan tema kita.
Iya, Never enough. When we drive with crazy, iya, the world is never enough. iya. Okay. Nah, greed cuma satu masalah sebetulnya. Ketika udah kenal Allah, jangankan rakus, sombong aja nggak berani, dipuji ngeles, enggak, ini mah Allah yang hebat, bukan sayanya. Saya emang nggak bisa apa-apa. Manusia itu hanya perlu cangkang cau, tahu cangkang cau? Kulit pisang, kepeleset, ngegeledag, jangankan bikin karya, nama sendiri aja lupa. Ya, mudah sekali mati, naudzubillah, nggak bisa apa-apa. Ya, ketika udah kenal Allahnya, tidak hanya greed, sombong nggak berani, tengil nggak berani, bahkan ada orang nggak tahajud aja bisa nangis, padahal seumur hidup nggak tahajud nggak dosa. Ya, orang udah punya hati kayak gitu, oh apalagi nipu orang, jahatin orang, nggak akan berani. Nah, kudu kenal Allah sih, ya. Allahu a'lam bishawab. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, mungkin ada satu pertanyaan kalian. Maksudnya sebelum kita ke pertanyaan dari Iya. ini kan banyak investor syariah baru itu merasa kesulitan ketika berusaha belajar menuju ke Iya. yang lebih baik. Bagaimana sih cara kita bisa konsisten ke arah yang lebih baik? Apa yang harus kita lakukan untuk menjalani kondisi berhenti dari hal-hal yang tidak baik? Satu, jadi kaya seperti kata Bang Raim itu boleh banget. Bahkan justru orang muslim, orang beriman harus kaya. Karena lebih baik kekayaan ada di tangan orang beriman daripada di tangan orang jahat. Cuman ingat, ke dalam kekayaan itu, kalau kita bisa aja bikin kajian, yuk rumus kaya menurut para sahabat. Mangga, saya jabanin berapa episode juga. Tapi tolong mohon maaf, perbedaannya terlalu mendasar. Maksudnya mendasar gimana? Para sahabat Nabi jadi kaya itu efek samping. Kita jadi kaya tujuan utama, ini yang repot. Sampai bahkan ada yang menggunakan agama untuk jadi kaya. Kamu ngapain duhanya rajin banget? Biar kaya kok. Boleh nggak sih kok? Boleh, bagus, mintanya masih ke Allah. Tapi repotnya kalau gagal kaya, kamu stres. Terus gimana? Terusin duhanya. Sampai nanti kamu punya hati yang merasa ternyata aku bisa duha, ini nikmat yang lebih mahal daripada sekedar aku jadi kaya. Silakan. Ya. Dan yang dikejar dalam Islam itu bukan banyak, tapi berkah. Karena berkah pasti cukup, banyak belum tentu cukup. Jujur, kalau bicara banyak-banyakan, secapek apapun kalian kerja, kalian gak akan lebih kaya daripada koruptor. Serius. Tapi ada pedagang kaos kaki, emper, pinggir jalan, berapaan Pak? 10 ribuan. Modalnya berapa? 8 ribu. Pak, Bapak ngambil untung cuma 2 ribu. Iya, tiba-tiba diledekin. Pak, kalau mau kaya mah jangan dagang kaos kaki, mendingan jadi koruptor. Ini Bapak malah ngejawab, enggak, dagangan saya sukses kan bukan ketika saya jadi kaya, tapi ketika kaos kaki saya dipakai saudari saya sesama muslimah untuk menyempurnakan menutup auratnya. Tujuannya sukses? Sukses. Definisi suksesnya kita lurusin dulu nih, ya. Maka tadi silakan dan gunakan dunia ini sebagai jembatan saja, ya. Gini nih, rumah kita di ujung jalan, pulangnya harus naik jembatan. Pertanyaannya, ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Pegangan dari emas, karpet, empuk, lampu sorot, tanaman hias, cahaya indah. Tapi rumahnya bobrok. Pintu lepas, kaca pecah, atap jebol, tembok bolong. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Kita sekarang lagi di jembatan. Nama jembatannya dunia. Kalau kita terlalu sibuk-sibuk bagusin jembatan ini, pantesan stres, ngambek melulu. Karena kita terlalu sibuk-sibuk membagus-bagus sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Maka beres ngaji itu bukan berarti resign semua terus di masjid ngaji dan Quran melulu, enggak. Tapi silahkan kalian mau jadi kaya sekaya apapun. Tapi ingat, kita meninggal nggak ditanya saldonya berapa, ditanya dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa. Kok saya mah nggak pengen kaya, saya pengen viral. Mangga, silakan. Tapi ingat, popularitas itu cuma alat buat ngenalin Allah. Kita meninggal nggak ditanya followersnya berapa, tapi ditanya kamu ngajarin apa ke followers kamu. Pintu surga betul ada 8, tapi pintu surga bagi yang centang biru itu tidak ada, bos. Orang aja ngerti, ih follower 200.000, yang komen 2, julid. Apalagi Allah dan para malaikatnya ngerti. Netizen beli iya mah. Ya. Jadi
Tuh tadi ya, ngemandangnya seperti itu. Dua, akhirnya kita perlu ilmu nih tadi untuk supaya bisa investasi syariat biar nggak hancur. Karena kalau bicara ilmu katanya kan IQ saya tidak setinggi yang lain kok. Punten ya. Ilmu itu tidak tergantung IQ. Tapi tergantung sang pemilik ilmu ridho nggak nitipin ilmunya di kepala kita. Gimana biar ridho? Adab kepada guru. Atau bagaimana dengan ayat terakhir? Ujung dari ayat yang paling panjang Al-Baqarah 282 tentang hutang piutang. Ditutupnya dengan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu takwa sama Allah, Allah yang ngajarin kamu. Ya. Punten ya. Kalau sekedar pinter doang mah pinteran maling kayaknya. Nih, misalkan tujuan pendidikan dalam Islam itu bukan sekedar bikin pinter. Karena kalau pinter, mohon maaf ya, ada maling bodoh, malingnya mau nangkap ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya ketangkep, bodoh itu maling. Yang repot kan kalau malingnya pinter, yang nyolong sendirian, yang lapar jutaan rakyatnya. Tapi kok dia pinter? Ntar dulu bos, kita tinggal di mana nih? Kita tinggal di tempat yang kunci jawaban bisa dibeli, ijazah pun bisa dibeli. Kalian mau tiba-tiba dokter? Mudah, asal harganya cocok. Terus dia pinter, dinilai dari sesuatu yang bisa dibeli, tahu-tahu ngurus jutaan rakyatnya, repot asli. Jadi tujuan pendidikan dalam Islam apa? Contoh, diulang 4 kali dalam Quran ya. Di Al-Baqarah di 129 dan 151, atau di Al-Imran ayat 164-nya, atau di Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat keduanya. Huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang menurunkan rasul dan dari kaumnya sendiri yang ummi untuk membacakan ayat-ayatnya, dan ini tujuan pendidikan untuk menyucikan jiwa mereka. Apa Rasul datang ke orang kafir Quraisy pengen bikin mereka pinter? Enggak, mereka tuh jago dagang. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Ke utara cuan kayak ke Syam, ke selatan cuan ke negeri Yaman. Tapi ingin menyucikan jiwa. Makanya istilah ya. Kalau pengen belajar suatu ilmu tentang apapun, selalu niatkan untuk kebaikan. Ya Allah, kita pengen belajar investment syariah nih. Ilmunya nggak ngerti, ya Allah, Engkau pemilik ilmu, ya Allah. Niat kita benar, ketakwaan dijaga, Allah yang ajarin. Bismillah. Masalahnya kalau misalnya kita niatnya bukan karena Allah, ini dia yang repot ya. Bismillah. Tapi kalau sudah itu yang Allah jaga, dijaga. Nanti kalau sudah Allah yang mengajarkan, Bismillah barokah. Ya. Sepintar-pintarnya kita, tapi ngundang musibah pakai dosa akan diketemuin dengan maling yang lebih pintar. Gimana satu-satunya cara untuk ngejaga supaya akhirnya kita nggak kegocek atau segala macam? Yuk banyak-banyak sujud aja supaya Allah nggak ridho mempertemukan kita dengan orang-orang yang zalim kepada kita. Ya, jaga aja dirinya. Bismillah dengan ketakwaan. Itu caranya. Cara ilmu. Di luar sana akan ada orang yang sejahat mungkin tapi ilmunya luar biasa. Tapi ilmu juga sama harus berkah kan? Nah, niatin ya Allah, saya pengen kaya nih belajar investment syariah karena pengen berangkatin orang tua saya haji. Bismillah itu. Daripada, kenapa kamu pengen kaya? Iya, supaya bisa buktiin bahwa dulu saya bisa lebih kaya daripada mantan saya. Itu beda cerita ya. Itu tujuannya dijaga. Bismillah, yuk. Nah, niatinnya untuk Allah. Kayak tadi yang jualan kaos kaki. Ya. Niatannya untuk seperti tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Kodenis dan Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Saya mau buka sesi pertanyaan. Nah, kali ini kita buka dari pertanyaan dari yang hadir di channel Indonesia terlebih dahulu. Mana? Yang wajahnya lebih menderita aja. Mungkin masalahnya lebih urgent gitu. Nggak mau bercanda ya. Kenapa? Boleh pilih yang mana yang mau. Coba itu dulu tuh. Nah, iya silakan. Nah. Saya yang milih, yang jawab Bang Raim kan? Ya, betul. Boleh jawab sebenarnya. Iya silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Desi Yati. Saya mau bertanya ke Desi ngomongin tentang keserakahan. Keserakahan itu kan identik dengan rasa ingin selalu mau lebih gitu ya. Nah, apakah konotasinya itu selalu buruk? Apalagi ini kita bahas investment. Ada orang yang kayak masuk nih di harga berapa? Masuk kurang nih, kita selalu lebih.
apakah konotasinya selalu buruk atau ada sisi positifnya? Ya, baik, bismillah. Iya. Pengen lebih yang didasarkan keinginan untuk tidak puas itu tadi, ada dua yang diizinkan oleh Rasul, ya. Yaitu kalian hanya boleh iri kepada dua hal. Satu, kepada orang yang diberikan harta lalu dia gunakan untuk kebaikan. Ya Allah, dia jadi kaya tapi dipakainya untuk ya wakaf lebih banyak, sedekah lebih banyak. Atau orang yang diberikan ilmu dan dia menggunakan itu juga untuk kebaikan. Selain itu, selepas dari itu, maka aslinya kita masih hidup sampai hari ini itu karena satu hal. Karena rezeki kita udah dijamin sama Allah. Kita udah terkapar di kasur, kata Allah masih ada rezekinya masuk lewat infus. Kita mau udahan dengan kehidupan, udah tiduran di rel kereta, keretanya lewat masih hidup itu orang. Ya, keretanya lewat di rel sebelahnya ya, dia salah info memang. Ya. Karena belum waktunya. Maka sebetulnya tadi balik lagi ya. Ini saya tadi pengen bertambah tadi masalahnya untuk urusan duit. Tadi kata Nabi, boleh silakan iri dengan orang yang kaya, tapi tadi tujuannya apa? Maka tanya lagi dulu ke hati kita. Ini tujuan saya pengen ini. Udah dapat cuan nih padahal tadi ini, tapi tidak di close, tidak di liquid. Sampai akhirnya naudzubillah turun lagi. Ya. Maka ukur lagi dari awal nih. Ya, ini pengennya apa? Tujuannya. Yang kedua, memang di situ baru sisakan teknis bermain. Analisis fundamental udah, ini beritanya nih luar negeri kayak begini, ditambah lagi ini kalau misalkan lihat ya, kalau yang pada main kayak gituan ada candlelight-nya dilihat, ngelihat Fibonacci-nya seperti apa dan yang lain-lain, ya ini udah harusnya sih nggak secara teknis nih, nggak naik lagi nih, udah waktunya pasti harus koreksi dulu ke bawah baru akhirnya dia naik lagi, misalkan seperti itu, ya. Maka kalau misalkan teknisnya juga tidak sesuai mendukung, ya udah naudzubillah. Ya sesuaikan aja berarti. Jadi sebetulnya kalaupun kok gimana tadi kok saya niatnya betulan baik loh untuk misalkan pengen kaya tapi ternyata gagal juga ya. Ya kabar baiknya kalau ngelihatnya dari sudut pandang agama mah kita dapat sesuatu itu nggak melulu dari kebaikan. Contoh gini deh. Ada orang ngajakin sedekah, bangun masjid yuk, hayo, nih uangnya 10.000. Ternyata masjidnya belum jadi, kitanya mati duluan. Di hari akhir kita dapat buku catatan amal, ngecek, ya Allah, ini kemana nih catatannya? Engkau tahu ya Allah, tanggal segitu aku sedekah. Kenapa di sini tidak tercatat? Tidak mungkin Allahnya menjawab, ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Enggak gitu konsepnya bos. Ya, itu duit masih di kantong, hati udah niat, udah ada pahalanya. Ya. Maka anggaplah kita udah sesuai teknis, udah kita analisis, harusnya benar-benar naik, ya ternyata malah berbalik rugi. Ya dari sudut pandang akhiratnya mah, kesabaran dan perjuangan yang gak ada yang sia-sia, kepahitannya pasti jadi penggugur dosa. Maka kalau di sini kita makanya mesti ada orang bilang ya ini sebetulnya ilmu tradingnya nggak ada kaitannya sama agama. Orang bilang kalau trading itu jantungnya taruh di lemari katanya, ya. Jadi udah pure yang bermain akal, nggak pakai perasaan. Tapi kalau udah urusannya udah pakai perasaan, kan ketika udah akhirnya malah minus kan ada andil yang tadi. Saya nggak rela nih keuntungan saya yang kemarin-kemarin hilang begitu saja dalam hari ini. Akhirnya mau nggak mau, belum waktunya untuk masuk lagi buat ngebuy lagi. Akhirnya dia malah maksain. Ya udah itu udah repot kalau udah kayak begitu. Ya. Maka paling kayak gitu dulu ya. Tergantung kita mau lihatnya dari sudut pandang mana. Teknis silakan bicara teknis, tapi kalau dari sudut pandang ruhiyahnya ya nggak ada yang sia-sia ya. Kita meninggal nggak akan dihitung dari berapa saldonya, berapa kayak dakwah kayak gini nggak akan dihitung berapa yang masuk Islamnya. Tapi ya sudah, selagi niatnya lillahi ta'ala, nggak ada yang jadi baik setelah ikut kajian kita pun tetap aja dapat pahala di sisi Allah. Nah gitu dulu ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, jawab ya. Pertanyaan berikutnya. Pirtinyi ini. Ini. Oke, boleh mas yang ini yang pakai kacamata itu. Kacamata juga semua. Yang pakai begitu betul. Nah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk Ustaz Yonis.
Semisal ada penjudi yang sedang melakukan judi, sedangkan Iya, penjudi betul. Iya. dia sedang Pembalap. dia sedang mengetahui dalil dari Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 Dan 91, ha? Iya. Nah, Masya Allah. Betul. Kemudian kita mengingatkan kepada Iya. penjudi tersebut supaya untuk bertobat. Hmm. Namun dia beralasan nanti saja saya bertobat ketika sudah saya sukses. Sedangkan kita sebagai manusia tidak mengetahui ada tempat kapan datang. Iya. Nasi dari waktu mau. Iya. Bagaimana tanggapan saja terhadap orang tersebut Iya. dengan alasan menunda-nunda untuk bertobat. Terima Iya. kasih. Jazakallahu khairan. Ya, bismillah. Bung, izin ya. Yang lagi nanti mau gantian jawabnya silakan ya. Satu, akan ada orang yang memang dia baru bisa sadarnya kudu digeprek sama kehidupan. Atau ya digampar sama kehidupan. Terus gimana kalau kita punya orang yang dekat, terus ya itu dia dikasih tahu nggak mempan-mempan. Contoh, pernah ada yang cerita, kok 30 tahun saya ngikutin teman saya sholat, dia nggak mau sholat juga. Diminta komen tentang itu, jawaban saya adalah, selamat, berarti kamu dapat pahala 30 tahun ngikutin sholat. Karena kita baru dapat pahalanya bukan ketika orang itu tobat, tapi setiap kali kita nasihatin. Daripada, misalkan, sekali nasihatin, orangnya langsung berhenti. Atau kayak gini lah, sekali nasihatin, kalian langsung soleh semua sampai mati. Ya udah, nggak akan ada pengajian lagi, nggak akan diundang lagi. Ya. Tapi ketika akhirnya niatnya 30 tahun guru PAUD ngajar, nggak ada satupun murid yang berterima kasih, tetap dapat pahala nggak 30 tahun ngajar? Tetap. Atau ada seorang ibu pipis terus, harus pakai pispot karena sudah tua, dan anaknya tiap 5 menit sekali ambilin pispot, 10 menit sekali ambilin pispot. Kadang ibunya minta maaf ya nak, jadi harus ngurusin ibu 5 menit sekali. Anaknya malah jawab kayak begini, gak apa-apa mama, berarti 5 menit sekali aku dapat pahala. Tujuannya udah beda ya. Terus gimana kalau ada yang kayak gitu? Kita nggak bisa. Apapun selain nasehatin, doain. Kalau ada kemaksiatan, yang harus kita lakuin, satu, bersyukur. Alhamdulillah bukan gua yang maksiat. Dua, doain. Karena dengan doain itu, malaikat doain hal-hal yang sama buat kita. Tiga, dakwahi. Ya, nasehatin. Tapi ingat, dakwah itu baru jadi berat kalau kita mewajibkan orang harus jadi soleh gara-gara kita. Kita nggak pernah disuruh nyolahin orang. Perintahnya jelas, fadzakir innama anta mudzakir. Surat 88 Al-Ghasyiyah 21-22. Ingatin, tugas kamu cuma mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Yang keempat, ini juga penting, jaga hati kita tetap bersih. Karena jangan sampai nanti ada timbul perasaan aku lebih suci dari dia, lebih mulia dari dia. Punten. Kalau Allah mau bisa kita yang maksiat, dia yang taat. Dan tahu siapa manusia yang paling rugi? Ketika ngelihat ada orang maksiat, malamnya yang maksiat tobat, kita sampai tahun depan masih ngegibahin dia. Orangnya udah diampuni, udah tobat. Kita cuma gara-gara ngeliatin orang maksiat, kita malah jadi punya dosa sampai tahun depan. Itu manusia yang paling rugi. Jadi 4 itu aja yang bisa kita lakuin. Sisanya, itu dia. Entah dia sadarnya, entah dari tadi dikeprek dengan kehidupan. Karena ada orang baru berhenti judi itu bukan ketika dia kalah, tapi ketika ngelihat putrinya kelaparan. Apakah karena Allah benci sama anaknya? Enggak. Karena kadang kita enggak kasihan sama diri sendiri. Apa bukti kita enggak sayang sama diri sendiri? Maksiat. Karena kalau maksiat bukan Allahnya yang rugi, pemaksiatnya yang rugi. Ya. Nah, ketika akhirnya kita enggak sayang sama diri sendiri, kadang naudzubillah mau enggak mau harus diambil dari orang-orang yang dia sayang. Kok kasihan dong anaknya? Mudah bagi Allah membuat anaknya enggak ingat. Orang tuanya maksiat, tahu-tahu anaknya sakit. Umur masih bayi. Coba tanya Gera nanti pas udah umur 20 tahunan. Nah, kamu ingat gak waktu umur 3 bulan kamu sakit? Ya gak ingat. Mudah bagi Allah dibikin lupa. Ya. Maka ya sudah, si anaknya juga tidak menderita di masa depannya. Cuman kalau memang itu untuk menyadarkan, kadang memang gitu, ada orang yang harus mau gak mau dijewer kayak gitu. Cuman ya sudah, selagi akhirnya dia habis maksiat gak langsung mati, sederhana, berarti Allah masih nungguin dia tobat. Ya. Quran surat 35 Fatir ayat terakhir ayat 45, walau yu'akhidzullahun nas bima kasabu ma taraka ala dhuhriha min dabbah. Tadi ya,
Kalau sekiranya manusia bikin dosa, ganjarannya langsung, tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Berarti saya, MC, Bung Raim, semua yang hadir pantas mati atas dosanya sebetulnya. Pertanyaannya kenapa masih ramai kayak gini? Walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Allah tunggu diakhirkan untuk mereka sampai waktu yang ditentukan. Ya sederhana. Habis maksiat gak mati, berarti Allah nungguin tobat kita. Bukan karena kita jago nyembunyiin dosanya. Ngelihat orang juga sama berarti. Kok dia maksiat nih kok? Nerakanya belah mana? Enggak, tanya aja. Yang kamu lihat maksiat masih hidup nggak? Masih. Berarti yang punya dia aja, yang punya langit dan bumi aja masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita nentuin surga neraka orang? Jadi udah istilah enak. Jadi kalau kayak gitu semangat dakwahnya, ingetin lagi. Berhenti atau enggak, udah urusan dia sama Tuhannya. Ya. Itu tadi ya, dakwah baru akan jadi berat kalau kita ngewajibkan orang harus jadi soleh gara-gara kita. Nggak bisa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan ketiga, oke, saya mau tambahin pertanyaan ketiga khusus diajukan untuk buka ini. Oke, nah yang kedua, jadi anak-anak atau enggak? Oh boleh, boleh. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Faizal Zumi Bukaro. Izin bertanya terkait ya. Ini kita bicara terkait kesederhanaan ya. Sesuai tema pada saya ini tentang keramatan. Mungkin pertanyaannya cukup simpel ya. Jadi kita kan sebagai manusia, apalagi seorang investor ya, kita kadang kebawa arus FOMO. Kita harus ngomong. Nah, atau di kehidupan sehari-hari pun, ketika misalkan nih, ketika kita sedang punya uang, kita kadang menginginkan sesuatu. Kita yang kita beli bukanlah barang, tapi keinginan kita. Kita beli barang kredit, kita beli barang mahal, yang itu memang sedang booming atau baru kritis. Itu kan salah satu ya. Nah, yang rajin ya ikut ngajinya. Ini kajian kedua. Nanti siang sore ada kajian lagi. Jangan sampai tadi kita terpeleset kulit pisang dan kita baru sadar. Tapi sebelum sampai ke situ kita harus sadar bahwasanya kita dalam Yang nyawer MPV 1 akun. Yang mana yang akun? Akun judul? Ya kok mana tahu dia akun judulnya enggak? Ini gara-gara dikasih tahu kamu aja jadi tahu. Pertama kalau Apa nama akunnya? Saat membeli barang yang branded dan yang mahal pakai kacamata manusia berarti Yang ciri 4D bukan? ya sama saya masih ada yang salah dengan diri kita. Saya rasa saya pakai sepatu yang bagus, yang baju yang sopan hari ini hanya untuk menyesuaikan dengan acara. Saya percaya bahwa saya lebih mahal daripada apa yang saya pakai. Kalau tidak perlu pakai jam apa di sini untuk bilang mau dia keren. Saya lebih keren daripada jam yang mahal yang saya pakai. Saya rasa. Kedua, ini sederhana ini. Orang miskin investasi pada uangnya, orang kaya investasi pada kesehatannya, orang beruntung investasi pada matinya, orang cerdas. Dan kau tahu posisimu lagi di mana? Kita ulang pelan-pelan. Orang miskin investasi pada uangnya, orang kaya investasi pada kesehatannya. Sementara orang cerdas yang berinvestasi kepada matinya. Nanti bisa ditambah-tambah. Orang yang pintar itu adalah yang rajin mengingat kematian. Dan bagusnya 3 konsep tadi, kau tahu posisimu di mana. Kau tahu posisimu di mana. Ada kisah menarik tentang ketamakan dan nafsu itu. Ini kejadiannya nyata, makanya menarik ini. Saya kemarin ngomong sama Ustaz Felix. Ya. Di dalam podcast kita ada celetukan dari Ustaz Felix yang saya rasa agak aneh ini Ustaz. Dalam podcast ini dia rajin bilang kalau kerjaan bisa dikerjakan orang lain, kenapa harus kita? Ada rajin itu dalam candaannya. Pekerjaan akan lebih ringan kalau orang lain saja yang kerjakan. Ini dalam podcast ini dalam frekuensi candaan, tapi di kepala saya aneh juga ini Ustaz. Aneh juga ini orang ini. Di kepala saya yang saya tidak mengerti awalnya. Nah setelah off podcast,
itu kita rajin tanya tentang, saya tanya ngobrol offline seperti kita semua Ustaz di belakang tentang Ustaz Felix, apakah berbeda pahalanya? Dulu waktu sebelum saya kaya, masih sebelum ada. Tapi harus ditahu lagi sebelum saya lanjut ya bahwa harta kita adalah bukan yang tertera di rekeningmu ya, itu bukan hartamu. Harta kita yang sesungguhnya adalah berapa banyak kau kasih fakir miskin, berapa banyak uang yang kau taruh pada belanja-belanja yang sesungguhnya itu hartamu. Yang di belakang tidak. Udah yang di blok tadi. Ciri 4D-nya sudah di blok ya. Saya kalau kaitannya dengan harta lebih besar daripada teman-teman. Itu berarti bisa menjadi investasi yang bagus atau bisa jadi investasi kendaraan juga di rekening kita. Nah, lanjut di Ustaz Felix tadi. Saya agak aneh dengan kata-kata ini. Terus Okian saya bilang, apakah beda pahalanya kalau saya sedekah zaman dulu sebelum saya ini ada harta identik sama yang sekarang? Karena dulu saya kasih 50.000 ke ibu-ibu miskin, seperti saya rasa lebih berarti karena ini 50.000 sudah seperti hampir semua uang ini. Iya. Nah sekarang kalau saya kasih 50.000 ke orang di pinggir jalan atau keluarga kaya, dia satu keping dari banyaknya saldo ini. Apakah banyak? Beda tidak pahalanya karena bentuknya sama. Beliau tanya, bagus kan? Dia bilang, saya tidak mau suruh kamu berhenti lagi untuk sedekah, kan? Tapi saya mau upgrade kamu ke wakaf tadi, wakaf. Nah ini interpretasinya saya. Jangan terlalu bangga mewakafkan tanahmu untuk sebuah institusi. Karena biasanya tanah ada kaitannya dengan orang tua kita nafsu. kakek nenek kita. Ini tanah saya padahal tidak ada yang punya tanah. Kecuali Allah. Tapi bukan wakaf ini yang dia maksud. Adalah wakaf. Dia bilang ini lah ya. Seperti lampu ini, kamera ini anak-anak yang pilih. Tapi mic ini Rai, saya yang beli pakai uangku sendiri. Karena ini mic yang paling mahal, karena ini mic yang paling bagus. Supaya kita berdakwah bagus sekali. Terus masuk lagi di kepalaku ini. Terus dia bilang, nanti sisanya anak-anak yang kerja pakai untuk podcastnya, kita tinggal pulang pahala saja. Nah, tamak seperti ini yang kita mau. Kita mau berlomba-lomba menuju berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, nafsu seperti ini yang kita harus cemburu sama orang-orang muslim. Adalah nafsu dan pahala sebanyak-banyaknya. Lalu di kepala saya yang dia bilang, kalau ada orang lain, kenapa harus kita? Langsung masuk akal. Betul juga, ternyata wakaf orang investasi pada matinya. Orang-orang seperti ini, mending mic dari saya deh, saya fasilitasi untuk kebaikan. Tinggal kita duduk-duduk berdakwah di frekuensi kita yang aneh, yang lain. Lalu pahalanya mengalir terus. Menurut kalau ada tamak, maka tamak seperti inilah yang harus kita. Itu yang harus kita cemburui. Masya Allah. Masya Allah. Gimana? Ada tambah-tambah kan? Cukup dari Ustaz Raim dulu. Nih. Baik, kita beralih ke pertanyaan via online gitu ya. Email. Oh, benar. Dari online apakah ada pertanyaan? Panitia bisa dibantu? Dari pertanyaan? Oke, kalau gitu, oke, kita masukkan satu pertanyaan lagi, kalau itu boleh ya? Oke, satu pertanyaan lagi. Yang belakang sana boleh? Yang di tengah? Nah, Tengah, mas, oke. Nyampe nggak mic-nya? Nyampe. pertanyaan untuk siapa? Untuk Modelis. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Maulana. Saya mau nanya Pak, kalau misal kita investasi di saham syariah pakai uang yang nggak benar, silakanlah duit hasil dulu Pak. Gimana Pak? Nah, itu aja. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya, ibadah itu ada yang sah, ada yang diterima. Kalau sekedar sah gampang, syarat rukun terpenuhi. Contoh, sholat yang penting nutup aurat, ngadep kiblat, meskipun lupa rakaat bisa jadi tetap sah itu. Sah. Ya. Tapi kalau diterima, syaratnya bertambah. Ada 2, niatnya benar, caranya benar.
Niatnya benar, ikhlas lillahi ta'ala, caranya juga benar, ngikutin yang dicontohin Rasul. Jadi contoh, kalau ada orang, saya pengen tambah takwa kok, tapi gimana caranya? Makanya saya sholat subuhnya 6 rakaat, itu nggak boleh. Karena niatnya udah benar, niatnya benar, tapi caranya tidak benar. Jadi yang kayak gitu, ya itu dia, karena caranya tadi masih ada yang salah sumbernya, maka tidak sempurna ya. Tidak, naudzubillah kalau sampai tidak diterima, walaupun ya Allah maha baik ya, kita bisa jadi punya kebaikan yang lain ya, nanti baru ditimbang semuanya di yaumul mizan, ditimbang ya. Dan repotnya, kok paling nambahin sedikit ya, jadi orang kalau maksiat terus menerus itu pilihannya cuma dua, nggak cuma ngambil duit haram ya, apapun itu ya, zina ya, maksiat ya, apapun itu pilihannya cuma dua kalau terus menerus. Satu, Allah buka aibnya. Dua, Allah matikan waktu dia maksiat. Karena apa? Yang pertama dibuka aibnya, karena kadang ada orang yang Tuhannya bukan Allah, tapi Tuhannya mulut orang. Ada orang bisa nggak jadi maksiat gara-gara nyaris kepergok sama tetangganya, padahal dia tahu Allah setiap hari ngeliatin kemaksiatan dianya, tapi tetangganya yang surga kita bukan di mulut dia, papasan bisa nggak jadi maksiat. Kadang kita sekurang ajar itu sama Allah. Satu itu. Yang kedua, kalau udah ketahuan masih terus dilakuin, naudzubillah Allah matikan dalam keadaan lagi maksiat. Saya nggak sebut daerah dan tempat ya. Ada satu pernah waktu itu pejabat daerah meninggalnya di hotel losmen kiri jalan, remang-remang, hotel murahan, yang meninggalnya di dalam hotel itu tanpa busana dengan sesama laki-laki. Pertanyaannya, mohon maaf, hina atau tidak? Hina. Pertanyaannya kok gue ganti, kira-kira Allah yang segitu maha pengampunnya, kalau orang itu maksiatnya baru sekali-kalinya seumur hidup, kira-kira Allah bakal setega itu nggak matiin dia dalam keadaan sehina itu? Kayaknya nggak mungkin. Begitu dicek betul aja, orang-orang udah pada tahu dan sudah nggak kehitung udah berapa kali. Istrinya udah tahu. Oh, jadi orang-orang udah pada tahu tapi tetap nggak berhenti. Mau nggak mau, Allah jadikan dia pelajaran yang bisa jadi 1000 orang berhenti maksiat gara-gara ngelihat kejadian itu. Maka tolong jangan mentang-mentang ini ada unsur benernya gitu ya. Tapi kan niatnya benar misalkan, tapi ini sudah ikut yang syariat, meskipun modalnya salah, nggak bisa kita terus-terus kayak begitu. Ya, jangan remehin dosa sekecil apapun. Ingat, dosa itu nggak melulu jawabannya atau balasannya dalam bentuk sesuatu yang pahit, kusta sekujur tubuh, ketimpa meteor, enggak. Tapi kadang ada yang bisa dihukum oleh Allah dengan cara mulai nggak sakit hati atau sedih setiap kali ninggalin sholat, mulai nggak ada perasaan bersalah ketika nggak ikut pengajian atau nggak ikut sholat 5 waktu. Ketika akhirnya udah nggak ada perasaan ninggalin ketaatan, mulai berani ngambil yang kecil-kecil, dosa-dosa kecil. Udah terbiasa dengan dosa kecil, akan berani ngambil dosa yang naudzubillah lebih besar. Semua diawali apa? Ngeremehin dosa. Ya, jadi nggak boleh sama sekali mentang-mentang ada benernya kok ini, tapi udah ikut yang syariat. Harus dijaga niatnya benar, caranya benar. Bismillah ya, wallahu a'lam bishawab. Makasih Ustaz. Terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Oke. Sedikit aja yang disampaikan oleh Bung Hari ya, yang orang miskin berinvestasi. Orang miskin berinvestasi pada uangnya. Ada uangnya. Orang kaya berinvestasi pada sehatnya. Orang cerdas berinvestasi pada matinya. Bursa Efek Indonesia. Harus tahu nih posisi kita. Ada Bang Raim Laude. Kita tahu, kita cuma pura-pura tidak tahu posisi kita. Kita mungkin pura-pura tidak tahu posisi kita sekarang ini. Tahu. Tidak ada cara untuk upgrade ya, dan menjadi cerdas, mau miskin terus. Nah, salah satu cara untuk upgrade mungkin ya, tadi disampaikan kepada diri juga sering ikut seperti ini kan, antara seperti syariat dan Muslim itu kan menghindarkan kita buat kita belajar untuk menghindari yang namanya ketamakan gitu, belajar lebih karena. Nah, mungkin dari teman-teman dari sahabat dari Islami, baik yang hadir di sini maupun yang hadir di cabang lain masih ada pertanyaan. Ya, Niko. Berbasis waktu, mungkin belum semua pertanyaannya bisa terjawab dan
mungkin kita akan bisa ketemu lagi di lain waktu. Dan tapi ini ada pesan juga dari panitia ya teman-teman. Jangan berhenti sampai di sini, tapi teman-teman juga masih bisa mengunjungi expo yang ada di belakang yang masih ramai itu. Dan jangan lupa segera menjadi investor syariah dengan buka langsung rekening syariah secara langsung di grup itu tadi atau melalui platform SJ. Dan ikuti juga kegiatan hari ini sampai selesai untuk mendapatkan grand prize yang sudah disampaikan oleh panitia. Sekali lagi terima kasih banyak Ko Denis dan Bung Rai sudah hadir. Terima kasih, Ustaz. Inspirasi dalam kostum hari ini World Israel Renang WNBD dan Sulawesi. Boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyimak acara ini. Tadi disampaikan juga oleh panitia nanti akan memberikan surprise bagi para penanya dari sudah mengajukan pertanyaan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya malam ini mewakili IDN Islami undur diri. Ya, semoga cepat hamil ya. Allah anugerahkan keturunan yang soleh-soleha. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Matiin dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti sore ada kajian lagi. Bersama dan ketiga